Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman sejawat semua, mari kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang sistem remunerasi rumah sakit ini ke bagian yang kelima, bagian yang akan membahas lebih spesifik tentang variable income. Setelah sebelumnya tadi kita membahas tentang fixed income. Ya. Jadi ada fix, ada variabel. Ya. Oke. Kita sekarang ke insentif, ya baik. Oh ya, mungkin ada yang sedikit terlupa waktu menyampaikan tentang fixed income sebelumnya ya. Jadi saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa yang namanya fixed income di rumah sakit, ya, khususnya bagi kita yang konteksnya di swasta, maka yang kita rujuk itu adalah UMK, ya. Jadi dalam desain sistem remunerasi yang kita buat, harus kita masukkan kebijakan UMK itu. Nah, compliance rumah sakit terhadap UMK itulah yang menjadi patokan dari fixed income kita. Ya. Kalau dalam aturan itu kan yang dimaksud dengan fixed income itu adalah gaji pokok dan tunjangan tetap, gitu. Saya sudah menyampaikan beberapa contoh untuk menyusun formula, ya, menyusun rumusnya gitu ya di video sebelumnya, di sesi sebelumnya. Oke, sekarang kita ke insentif. Nah, istilah insentif ini kita banyak temukan ya di rumah sakit ya. Nah, yang pertama, insentif ini sifatnya tidak tetap. Ya, jadi dia berubah-berubah, dikaitkan dengan sesuatu. Ya, dikaitkan dengan sesuatu cara menghitungnya. Bisa berubah-berubah setiap bulan, gitu ya. Intinya sih dalam range waktu 1 tahun dia bisa berubah-berubah, gitu. Entah berubahnya mungkin setiap 3 bulan atau per bulan, gitu ya. Nah, dia dikaitkan dengan apa? Dia dikaitkan dengan ini, indikator kinerja proses. Ya. Jadi ada indikator yang terkait dalam kalkulasinya. Dia tidak tetap karena indikator ini kita nilai katakanlah setiap bulan mungkin atau mungkin setiap 3 bulan. Ya idealnya sih setiap bulan ya, karena orang terima gaji itu setiap bulan gitu ya. Nah, jadi idealnya kalau saya sih mengidealkannya ini bisa berubah setiap bulan tergantung dari kinerja dia. Nah, kinerja dia, performance dia gitu di bulan itu. Maka tentunya perlu ada indikator yang dinilai setiap bulan. Nah, ini penting nih, harus diputuskan. Ada indikator yang dinilai setiap bulan gitu. Nah, kita juga akan mengenal istilah insentif individu dan unit kalau di rumah sakit itu ya. Jadi ada insentif yang diterima oleh individu. Ya, langsung ya. Ada juga insentif yang ya pasti nanti individu yang menerima, tapi dia ke unit dulu baru ke individu gitu. Ada juga insentif kebersamaan ya istilahnya. Jadi ini insentifnya ini turunnya itu ke satu pundi besar gitu ya, dompetnya yang besar gitu atau kotak besar itu, kemudian turun ke unitnya berdasarkan indikator-indikator tertentu, lalu kemudian turun ke individu, begitu. Turun ke individunya juga tetap berdasarkan indikator-indikator tertentu. Cara mengkalkulasinya ada, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan insentif. Nah, ini tadi yang barusan saya jelaskan tadi. Nah, begini gambarannya, gitu ya. Nah, jadi saya mau menyontohkan apa? Insentif langsung ya, misalnya ini ya. Ini insentif langsung nih, jadi insentif langsung dari atas ya, dari rumah sakit ya. Saya contohkan begini aja alurnya ya. Nah, jadi dari rumah sakit ini dari tarif dulu ya, dari tarif. Jadi tarif itu di dalamnya ada komponen untuk karyawan ya, yang kita sebut biaya jasa gitu ya. Ada juga untuk sarana gitu. Nah, untuk sarana ini masuk ke rumah sakit.
Ini yang dikelola oleh rumah sakit gitu. Ya. Kemudian tadi yang saya maksud dengan insentif langsung atau untuk individu ini langsung dari sini, dari untuk yang karyawan ini ke sini, ke individu. Nah, tentu dari tarif ini kan persentasenya berapa, ini persentasenya berapa. Kalau kita bicara persentase ya, bisa bicara persentase atau kita susun sesuai dengan realnya gitu ya. Nah, ini nanti kita di bagian yang lain akan bicara tentang misalnya clinical pathway ya. Jadi clinical pathway itu idealnya terkoneksi dengan skema ini gitu. Di dalam clinical pathway kita itu ada angka-angka uangnya dan dari situ kita bisa menjelaskan, apalagi kalau kita bicara BPJS ya. Nah, jadi misalnya kita nanganin kasus nih, kasus misalnya appendektomi misalnya gitu ya. Nah, tarif appendektomi itu berapa? Tarifnya berapa? Nah, di komponen tarif itu ya yang menyusun itu apa saja gitu. Ada pada umumnya ada dua, biaya sarana dan biaya jasa. Biaya sarana kok kalau diurai banyak lagi gitu ya, macam-macam lagi ya. Nah, kemudian biaya jasanya berapa rupiah gitu ya. Kemudian nah yang ke sini berapa, yang ke individu. Berapa persen yang ke sini, berapa persen yang ke sini. Nah, ini insentif. Nah, ini insentif kebersamaan tadi. Ya, tidak langsung diterima ke individunya gitu. Ya. Lalu kemudian dari semua unit dikumpulin di sini insentif tidak langsung ini turun ke kelompok pekerjaan atau unit juga bisa, kelompok juga bisa. Nah, melalui proses apa? Melalui proses pembobotan. Kemudian turun ke individu menggunakan indikator kinerja proses yang dinilai bisa setiap bulan tadi dinilainya. Ya. Ini ya, indikator kinerja proses turun ke sini ke individu. Nah, begitu juga di sini, sebelah sini. Bedanya sebelah yang kuning dengan hijau ini apa? Ini ada di bawah keterangannya ya. Jadi kalau yang hijau ini adalah unit-unit dengan individu penghasilnya itu jelas. Penghasil maksudnya apa? Jadi yang ada tarifnya itu jelas, kemudian kita bisa jelas mengidentifikasi, oh ini jasanya si ini. Nah ini banyaknya sih di dokter ini, di dokter itu kan saya bekerja dia ada jasa dokter tarif, dokter Burhan berapa gitu. Dia jelas gitu, individunya, ya, individu penghasilnya jelas, ya, gitu. Kemudian ini dari tarif ini, maaf yang kuning di sini, ini individu yang penghasilnya, unit dengan individu penghasilnya tidak jelas. Jadi ini dia sangat kerja tim lah sifatnya. Ya. Misalnya jasa keperawatan atau mungkin jasa fisioterapi, gizi, ya yang jelas ada tarifnya. Ada tarifnya, tapi individu penghasilnya nggak bisa kita definisikan karena ini merupakan ini blended ya dari beberapa kerja tim lah. Sama dengan yang di sebelah tadi ya, sama dengan yang di sebelah tadi, logikanya seperti tadi itu ada tarif, biaya sarananya berapa, ada untuk karyawan berapa, masuk ke insentif langsung ini unit kerja. Ya, maaf, insentif langsung ini ke unit kerjanya. Nah, ada juga yang ke kebersamaan. Nah, jadi kalau yang di unit kerja ini berapa persen ya dari tarif yang atas tadi masuk ke unit kerja. Ya, tentu ke individunya bagaimana? Nah, ke individunya dia dibagi kelompok, bisa dibagi dalam kelompok jabatan di unit. Ya, ada pembobotannya. Ya, ada yang manajernya, middle manajernya gitu ya. Mungkin kalau ada penanggung jawab, istilahnya bisa macam-macam gitu ya, supervisornya, kepala unitnya, kepala divisi, macam-macam istilahnya. Tapi yang jelas ada pembobotan dalam unit tersebut, bisa dibagi menurut kelompok jabatan. Ya. Kemudian ini indikator kinerja proses, ya. Nah turun ke individu, ya, sampai ke individu.
dengan menggunakan indikator kinerja proses. Nah, ini saya ulangi lagi materi di video sebelumnya. Ketika kita bicara gaji pokok yang fix, maka kita nggak bisa berharap ada kinerja dari situ. Ya, kita nggak bisa berharap performance dari situ. Karena itu sifatnya given. Kita memberikan orang, menghargai orang yang datang dengan membawa modal yang ada dalam dirinya, yang belum dia buktikan apakah dia bisa menggunakan modal itu untuk mencapai visi, misi, dan target dari rumah sakit atau tidak, gitu. Ya. Nah, kalau di yang variabel ini, inilah yang kita berharap akan ada efeknya ke kinerja, karena kita ada indikator kinerja proses ini. Indikator kinerja proses itu serangkaian apa namanya indikator yang kita susun berdasarkan ya berdasarkan target pencapaian visi dan misi ya. Ini harus tergambar nih dalam indikator kinerja proses, sehingga kontribusi seseorang ya dalam yang kita buat dalam bentuk indikator, kontribusi seseorang pada pencapaian target rumah sakit itu tampak di sini gitu. Dan dia mendapatkan bagiannya sesuai dengan kontribusinya dia. Bagaimana mengukur kontribusinya? Ya lewat indikator ini, gitu. Indikator kinerja proses ini. Gitu. Jadi orang yang orang yang misalnya malas dengan orang yang rajin, nah muncul nih di sini. Ya. Nah, saran saya indikator kinerja proses ini kalau di kita bisa fleksibel sih sebenarnya ya, di swasta misalnya. Beda dengan kalau kita ada di pemerintahan. Tapi sebenarnya aspek fleksibilitas itu ada kok di semua organisasi ya, seharusnya begitu normatifnya. Ya. Nah, jadi kalau tadi kita fleksibel, maksud saya gimana? Jadi kita bisa misalnya nih dalam bulan ini kita menentukan ini indikator kinerja proses kita, kita ingin misalnya nih, semua staf ini terlibat dengan proses marketing yang ada di rumah sakit, gitu. Karena kita meyakini bahwa yang namanya marketing itu adalah tugas dari semuanya, mulai dari direktur sampai ke yang di frontline gitu ya. Itu tugas dari semuanya. Nah, makanya kita bikin indikatornya gitu. Indikator yang terkait dengan itu. Misal, tantangannya kalau mau bikin indikator itu kadang-kadang kita keinginannya terlalu banyak sehingga tidak mudah, jadinya nggak mampu laksana. Nah, saran saya, apalagi bagi yang baru mulai gitu ya, nah itu temukan aja yang simple, yang sederhana, bisa diukur oleh semua segmen staff yang ada. Ya, misalnya, ya, ayo kita mau mengembangkan digital marketing gitu, misalnya. Nah, ini kita akan bikin channel YouTube khusus untuk rumah sakit kita. Nah, semuanya harus berpartisipasi gitu. Semua harus subscribe, ya. Semua harus komen, misalnya gitu ya. Kemudian kita mau bikin ini kolam untuk customer kita, ya, tempat kita masukin tuh semua customer kita. Misalnya kita bikin grup di media sosial gitu ya. Nah, indikator kinerja prosesnya semua kita wajib mengundang 10 orang untuk gabung ke dalam grup itu. Ya 10 orang itu ya bisa keluarganya dia, bisa kenalan, bisa tetangga, ya terserah lah gitu. Nah, ini kita bisa jadikan indikator. Nah, kalau sudah tercapai, kita bisa ganti lagi gitu. Misalnya sekarang kita bicara perilaku. Oh, ini kita kayaknya kurang senyumnya nih. Ayo sekarang kita bulan ini kita menggunakan indikatornya senyum. Gitu. Harapannya dalam 3 bulan ke depan semua bisa tersenyum dengan sangat baik gitu lah ya. Nah, ini bisa kita ganti-ganti. Nah, tentu semua keputusan-keputusan kita itu harus tetap berlandaskan pada strategi kita gitu ya, jangan asal-asalan gitu ya, karena ingin kelihatan keren aja atau apa gitu. Bukan. Ini harus ada dasar strateginya. Strategi kita apa?
lalu kemudian indikatornya apa, begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh ya. Contoh tadi yang saya sampaikan ini sebagai indikator kinerja proses ya yang bisa kita gunakan. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, kita eh, akan menemukan ada banyak istilah ya. Kalau saya sih kita nggak usah terlalu bingung dengan istilah lah gitu. Karena kalau kita dalami lagi itu sebenarnya mirip-mirip aja gitu ya. Ya, kalau kita lagi kuliah di kampus ya kita kulitin habis deh itu masing-masing istilah ini ya. Tapi kalau kita ada di praktikal seperti ini ya nggak usah terlalu kaku lah ya buat saya. Ini pendekatan saya. Mungkin pendekatan ini kalau saya ngomong di kampus mungkin tidak begitu cocok gitu ya. Ya mohon maaf ya bagi yang aktivis kampus gitu ya. Nah, jadi akan ada beberapa istilah yang itu kalau menurut saya sih relatif sama aja gitu. Ya. Misalnya IQ, KPI, back, week, OKR gitu ya. Ya pada intinya kurang lebih sama lah gitu. Nah, yang atas itu, yang atas tabel itu bisa kita gunakan contohnya ya. Gini ya, saya berikan contoh. Misalnya, misal yang pertama tadi keramahan, udah tadi senyum tadi ya, biar senyum. Kita bahas ini aja nih, contohnya ya, kedisiplinan misalnya. Nah, kalau kedisiplinan kita menggunakan ini contoh ya, definisi operasionalnya datang dan pulang sesuai aturan. Ya. Nah, ini dalam menentukan empat ini tentu kita perlu diskusi dulu, ya, diskusi dengan tim ya, tim katakanlah tim inti ya begitu, kemudian kita menyepakati. Nah, misalnya ini datang dan pulang sesuai aturan. Bobotnya misalnya 30. Kita bisa lihat nih bobotnya kan ujungnya 100 nih. Nih, ini 100 kan? Nah, jadi bobotnya 30. Ini yang paling tinggi apa nih? Oh, ini pembinaan spiritual gitu misalnya, ya. Kita contoh nih 30. Kategorinya apa? Sangat kurang, kurang, baik, sangat baik. Ratingnya gimana? Ya, kalau sangat kurang 1 sampai sangat baik itu 4 gitu ya. Nah, kemudian skor. Skor itu perkalian antara bobot kali rating. Ya, skor ini. Ya, kemudian kuantifikasi. Nah, ini penting juga nih kita bikin kuantifikasi ini agar semakin jelas bagi kita gitu ya, mendeskripsikannya. Misalnya, kalau sangat kurang itu 70% datang dan pulang sesuai aturan. 70% gitu. Jadi 70% datang dan pulang sesuai aturan itu terkategorinya sangat kurang ya. Kemudian 80% datang dan pulang sesuai aturan itu kurang masih kategorinya. 90% datang dan pulang sesuai aturan itu baik. 90% itu sudah baik. Ya. Kemudian 100% itu sangat baik. Ya. Ini bisa kita rubah nggak bisa? Ini bisa aja kita rubah. Silakan sesuai dengan kebijakan, sesuai dengan kondisi masing-masing. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya bisa dipelajari sendiri. Skema PE-nya gimana? Skema dalam melakukan penilaiannya. Nah, kalau di sini contohnya dia 90 derajat. Ya. Di video yang sebelumnya kan saya sudah pernah menyampaikan ini ya, teknik-teknik untuk PA ya. 90 derajat, 180, 360. Nah, kalau ini 90 derajat. Kita deskripsikan skemanya gimana? Ya. Kalau 90 derajat itu data dari mesin presensi misalnya ya, data dari mesin presensi, entah misalnya fingerprint atau pakai mata atau apa gitu ya, macam-macam. Data dari mesin itu diverifikasi oleh atasan langsungnya. Ya, misalnya saya Burhan, atasan langsung saya Udin gitu ya. Jadi Pak Udin itu memverifikasi data saya itu dari mesin aja langsung. Jadi dia yang menilai langsung. Itu 90 derajat. Ya. Nah, seperti itu ya contohnya. Ini bisa kita kembangkan sekali lagi sesuai dengan kebutuhan di tempat kita masing-masing. Ya. Semakin spesifik, semakin detail, semakin clear cara menghitungnya, semakin clear definisi operasionalnya, itu semakin baik kalau kita bicara indikator penilaian. Jangan sampai indikator kita bersayap gitu, sehingga bisa terbang kemana-mana gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Masih ada beberapa. Nah, ini contoh KPI perusahaan atau KPI rumah sakit. Nah, ini juga bisa nih kita jadikan sebagai indikator kinerja proses kan ada nih bisa. Tinggal kita turunkan
per bulan misalnya, gitu ya. Kemudian, nah ini aspek penilaian perilakunya ya seperti ini. Ini aspek yang bisa juga dinilai dan menjadi indikator kinerja proses. Ini bisa kita jadikan sebagai contoh ya. Ini sudah pernah dibahas sebelumnya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya misalnya ini dirawat inap gitu ya. Dirawat inap, ini ada 24 orang ini ya, dirawat inap. Skor kinerjanya seperti ini ya. Dari ya ini contoh di contoh ini jabatan dimasukkan ya. Kompetensi, risiko, beban kerja, status dan KPI-nya gitu. Jadi kinerja proses itu bisa juga gabungan dari semua ini, terus di ujungnya ada KPI. Ya. Bisa dipahami ya. Ini beberapa konsep yang berbeda tapi sebenarnya dasarnya sama aja ya. Dasarnya sama aja. Indikator kinerjanya dipakai gitu. Kemudian ini total score, indeksnya dibuat indeks total dari semua ini, indeksnya ujung ini harus 1. Lalu kemudian ini operasi matematikanya aja ya, gampang ini. Dibantu dengan Excel aja cukup. Yang penting tahu logika berpikirnya. Ya. Jadi contoh ya, kalau ini saya kecilkan dulu. Ini ya, budget yang akan dibagi itu di atas sini. Nah ini 45 juta. Ini budget yang akan dibagi oleh 24 orang. Nah, cara membaginya bagaimana? Kita menggunakan scoring kriteria kinerja proses. Misalnya, saya nggak sepakat jabatan kompetensi resiko beban kerja status ini dimasukkan untuk menghitung. Ya nggak apa-apa. Mau pakai KPI saja, silakan, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, silakan, boleh, gitu. Ya. Kita mau menghitungnya per bulan. Ya. Ya, biasanya kalau banyak begini, dia ngitungnya mungkin bukan per bulan nih, kalau seperti ini, contohnya ya. Mungkin dia ngitungnya per 3 bulan, mungkin ya. Kita mau per bulan aja, supaya lebih terasa kita cuma pakai KPI saja untuk kinerja proses. Boleh, silakan, nggak ada masalah. Nah, jadi 45 juta yang tadi ini dibagi oleh 24 karyawan. Ya. Ini kan karyawannya 24. Ya. Ini 24 kan karyawannya. Nah, totalnya di sini, maka dibuatlah indeks, ya proses indeks. Ya. Dan ini semua, kemudian ada indeksnya, totalnya 1 ya, indeks itu. Nah, dia totalnya jadi sekian. Gini. Nah, jadi ini juga untuk lebih menjelaskan bahwa yang namanya sistem remunerasi itu tidak selalu ya ada budget yang bertambah gitu, nggak selalu. Bisa jadi kita cara menghitungnya aja yang kita rubah gitu. Ya, kita kaitkan dengan skor kinerja gitu. Ya. Baik, ini sekarang ke bonus ya. Bonus ini tidak tetap juga ya. Kemudian ada indikator kinerja output. Ya, kita menggunakan indikator kinerja output dan ini idealnya setahun sekali aja. Kenapa setahun sekali? Karena materi yang lalu sudah ya. Karena ini kita kaitkan dengan pencapaian keuangan dan pencapaian keuangan itu fairnya kita hitung setahun. Gitu. Makanya kita sebutnya bonus tahunan gitu biasanya ya. Nah, ini contohnya. Ya, ini contoh. Ya, misalnya ya, yang paling atas itu ya, owner ke direktur rumah sakit punya target. Targetnya ini. Ya, targetnya 8,5 miliar EBITDA-nya gitu ya. Kemudian direktur mengkomunikasikan ke manajer ya. Direktur mengkomunikasikan ke manajer, ayo kita targetin 9,5 miliar tahun ini misalnya. Kenapa? Kalau kita bisa dapat selisih 1 miliar, saya sudah bicara, saya direktur itu udah bicara dengan owner, saya minta 1 miliarnya itu jadi bonus buat kita. Nah, sehingga ini ada bonus nih, budget bonus untuk staff 1 miliar. Ya. Kalau ini tercapai, gitu ya. Kalau targetnya ini tercapai. Nah, jumlah staf berapa? Misalnya 200. Nah, bonus per orangnya kalau dibagi rata menjadi 5 juta. Ini bonus jadinya, 5 juta per orang. Nah, tapi pesannya supaya ada dampaknya ke kinerja, jangan dibagi rata. Gunakan indikator kinerja output. Apa itu indikator kinerja output? Nah, bisa kita sepakati lagi. Seperti tadi, indikator kinerja proses. Nah, kalau ini misalnya ya,
jam diklat per tahun per orang 50. Jadi yang jam diklatnya tidak nyampe 50, nggak bisa nyampe 50, dia tereliminir, nggak dapat bonus. Nah, gitu ya. Kemudian skor performance appraisal-nya good. Ya, bagi yang tidak good, tidak dapat bonus. Terus misalnya yang ketiga, pencapaian KPI unit kerjanya juga harus good. Bagi yang tidak good, tidak dapat bonus. Gitu. Nah, terus kalau dia nggak dapat bonus, nanti budgetnya itu kemana? Gitu. Budgetnya ini kemana jadinya? Gitu ya. Nah, itu ada dua pendapat. Nah, silahkan mau pilih yang mana. Kalau yang di sini, ya kita lihat ya, ini indeks apa namanya, indeks eh, indeksnya sama dengan tadi ya. Jadi kita menggunakan indikatornya itu indikator kinerja output ini gitu ya. Ya. Kemudian indeksnya sama dengan persen tadi. Nah, ini yang akan dibagi 120 juta. Akan dibagi oleh 24 orang gitu. Katakanlah begitu ya, contoh ini contoh. Ya. Nah, bagaimana membaginya? Tadi ada yang tidak dapat nih. Ya ini warna merah dia. PE individunya cuma 75, berarti dia nggak dapat, 0 jadinya bonusnya. Ini jam diklatnya cuma 40, nah dia nggak dapat jadinya. Mana bonusnya? 0 kan? Nah, tapi yang dibaginya tetap 120, ini juga 120 bawah. Nah, jadi artinya yang lain dapat dari yang tidak dapat itu. Nah, ini pendapat pertama. Yang saya contohkan ini pendapat pertama. Jadi, kalau misalnya apa namanya? Ada yang tidak dapat, maka bagian yang tidak dapat itu diberikan ke mereka yang dapat sesuai dengan indeks masing-masing. Tentu saja sesuai dengan skor nilainya gitu. Nah, kalau yang tidak dapat, yang pendapat kedua, kalau yang tidak dapat dibalikin ke rumah sakit, gitu, ya, dibalikin ke rumah sakit. Nah, jadi bagi yang bisa memenuhi 3 kriteria ini, ya, ini ya, jam diklat, PA individu, dan KPI unit, maka dia dapat 5 juta. Udah, segitu aja. Nah, jadi di ujungnya ini, ya di ujungnya ini 5 juta dapatnya. Bukan bervariasi seperti ini. Nah, ada itu pendapat yang kedua. Ya, apa dasarnya? Nah, kita mending diskusi aja, ya nanti di diskusinya kita perjelas. Oke, jadi Bapak Ibu teman sejawat semua, ini sesuatu yang sangat penting buat kita, ya. Ini sesuatu yang sangat penting buat kita, dan saya tambahkan lagi, yang termudah dihitung itu adalah yang ada satuan duitnya, ya seperti ini nih. Ya. Ini yang paling mudah dihitung, sehingga logikanya juga ini yang mudah dikelola. Ya. Ini mudah dikelola, karena dia mudah dihitung. Kalau dia tidak mudah dihitung, maka dia tidak akan mudah dikelola. Ya. Begitu dari saya. Nah, ini PR-nya ya. PR-nya adalah silahkan menganalisa di masing-masing unit itu bagaimana kondisi remunerasinya, atau minimal di unit di tim Anda. Ya, kalau Anda punya tim ada 10 orang, ya coba mulai menganalisa sistem remunerasi mereka. Fixnya berapa, variabelnya berapa. Ya, fix itu indikatornya apa, yang variabel itu indikatornya apa. Gitu. Ya, kemungkinan bukan kemungkinan ya, kita upayakan akan ada tambahan satu bagian lagi yang bicara tentang spesifik tentang dokter. Ya, kita akan buat yang berikutnya. Kenapa dokter? Karena karena ini kan tadi kita bicara konteksnya kan karyawan. Ya, sementara rumah sakit itu banyak dokternya itu bukan karyawan, dia skemanya mitra kerja. Nah, bagaimana kalau skemanya mitra kerja, kemudian kita kaitkan dengan pelayanan BPJS yang pakai inasi bijis, ada plafonnya gitu ya, katakanlah gitu. Kita akan buatkan di yang berikutnya. Oke, begitu dulu. Kita break dulu ya, sambil nunggu saya bikin materinya untuk yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.